Oke, I'm gonna recording it. Kita akan mulai deh materi ini dan kita akan share di grup atau di video. Ini saya share link video YouTube-nya ya. Jadi teman-teman yang lain yang berhalangan hadir bisa ikut mendapatkan informasi yang sama. Saya akan langsung share screen aja Pak Riki ya. Boleh Pak. Oke, kita akan share screen. Yang pertama adalah tujuan dari ini harusnya ada di hari awal pertemuan. Aku pikir teman-teman sudah melihat ini dari awal. Oke. Dalam dunia kerja sebenarnya setiap orang itu punya potensi. Ya, setiap orang punya potensi. Ya. Jadi ada tujuan pembelajaran umum dan pembelajaran khusus. Setiap orang punya potensi, di mana kadang-kadang potensi itu tidak bisa maksimal karena awareness-nya atau pengetahuan atau kesadarannya belum timbul seperti itu. Makanya materi Service of Excellence ini dibuat sebenarnya agar setiap individu mempunyai kemampuan maksimal untuk berorganisasi dan pemahaman tentang tujuan pelayanan di dunia kerja. Karena pada dasarnya banyak hal-hal yang sebenarnya kita tahu, tapi kita kurang eksplorasi di situ. Ya, oke. Saya mau jelaskan sedikit ya, Pak Riki, bahwa basic dari pembelajaran ini mengenai psychology is a science, an art of explaining a human mental process and behavior. Jadi sebenarnya untuk mencapai service of excellence kita harus tahu dulu karakter kita, cara berpikir, cara pandang kita seperti itu. Ya, di sini makanya ada dua. Yang kedua adalah service. Yang pertama adalah tentang human behavior dan science of art. Yang berikutnya adalah mengenai service. Service itu adalah satu produk yang tidak bisa dipegang. You cannot touch it, you cannot keep it, nggak bisa dipegang, tidak bisa disimpan, tapi kamu bisa rasakan. Itu indikator service ya. Jadi service itu adalah sesuatu yang tidak bisa disimpan dan tidak bisa tidak berwujud, tetapi bisa dirasakan. Coba Pak Riki, kira-kira service itu apa aja sih menurut Pak Riki? Kalau service kita berbicara service, tentu kita berbicara pelayanan ya Pak ya. Betul. Pelayanan prima ya. Makanya ini kan apa namanya, service of excellence gitu ya. Betul. Pelayanan prima Pak ya. Kita sebagai karyawan hotel tentu apa namanya harus mempunyai suatu pelayanan ya, mau itu secara pribadi dan juga individu Pak ya, menurut saya ya. Jadi betul yang dikatakan Pak Tommy tadi bahwa service itu ya, bahwa pelayanan itu kita enggak bisa dilihat tetapi bisa dirasakan. Kita pelayanan apa namanya, memenuhi ya, contoh memenuhi kemauan tamu. Betul. Gitu ya. Kalau saya kerjanya di hotel ya, memenuhi apa kemauan tamu. Terus juga menurut Kariki dia berdiri sendiri atau ada faktor lain yang berdekatan? Artinya apakah hanya servis saja atau ada produk yang harus disiapkan? Biasanya seperti itu. Menurut Pak Riki gimana? Apakah berdiri sendiri harus ada dampingan untuk servis? Maksudnya gimana Pak? Apakah servis itu berdiri sendiri? Apakah memerlukan benda atau produk lain selain dari servis?
Saya memberikan analisa deh. Ketika orang bekerja di room division atau kerja di food service, seorang food handler, seorang chef, atau seorang waiter atau waitress, dia tidak hanya memberikan jasa pelayanan kan, tetapi dia juga membawa produk makanan, ya minuman, ya food. Gitu. Jadi service itu tidak bisa berdiri sendiri. Service itu harus ada produknya. Produk. Ya, jadi harus ada dampingan ya Pak Riki. Jadi selalu ada service itu selalu berdampingan dengan produknya. Ini ada satu contoh service yang umum ada di industri, yaitu accounting, ada banking, ya, cleaning, education, insurance, konsultasi, medical service, dan hotel service itu masuk ke dalam kategori service. Itu kita bilangnya intangible product. Ya. Intangible artinya nggak bisa dipegang, tidak bisa disentuh. Itulah kategori yang salah satu kategori. Sedangkan untuk barang-barang yang bisa dipegang, kita bilangnya tangible product atau barang yang bisa dipegang. Contohnya baju, sepatu, minyak rambut, makanan, handphone. Contohnya handphone deh. Handphone itu ada dua fungsi. Yang satu tangible dan intangible. Yang intangible itu servisnya. Kita bisa telepon, ya bisa kirim video, atau kita sekarang ini Zoom, ini salah satu service ini masuk intangible product. Tetapi produk yang dipakainya, teknologinya seperti handphone dan komputer, itu masuk tangible. Ya, jadi jelas ya bahwa intangible dan tangible itu tidak boleh sendiri-sendiri untuk service terutama. Tapi kalau yang tangible bisa mandiri ya. Seperti itu. Oke. Kita akan skip aja ini. Saya mau menjelaskan sedikit tentang kata service secara ini partial. Service itu adalah smile, eye contact, respond, value, inform, communicate, and English. Jadi ada beberapa hal. Yang pertama smile, itu sudah kita punya culture. Yang kedua adalah eye contact. Ya, jadi mungkin Pak Riki boleh mencobanya sesekali untuk berbicara dengan orang itu dengan mata tuh bertatapan langsung. Tujuannya sebenarnya untuk meningkatkan rasa confident dari orang yang diajak bicara sebenarnya. Jadi ketika ada orang berbicara dengan kita, kita melihat matanya, itu cenderung bahwa kita memberikan rasa kepercayaan kita ke dia. Ya. Jadi itu salah satu basic dari service. Ya, kita harus selalu menatap orang dalam bicara kita, entah itu manajer, entah itu general manager, itu tamu. Jangan pernah melihat ke arah lain atau melihat ke bagian lain. Ya, jadi kalau untuk startingnya selalu ada eye contact. Sedangkan respons itu adalah sesuatu yang kita lakukan untuk merespon atau memberi action yang kita ambil. Ya, respon itu action yang kita ambil ketika ada suatu kejadian. Nanti kita akan bahas tentang value, inform, communicate, dan English. Ini saya cuma membahas dua yang di atas dulu, bahwa untuk memulai service itu dua hal penting itu yang paling atas. Ya, smile dan eye contact dulu. Itu membuka trust, baru kita bisa merespon, baru meningkatkan value, memberikan informasi, berkomunikasi, dan English. Bayangkan nggak, kalau yang dua ini aja kita tidak punya. Jadi tamu aja sudah nggak percaya sama kita, Pak Riki, bener nggak? Betul, Pak. Kalau apa-apa, tamunya senyum, kitanya diem. Ya. Tamunya eye contact, kitanya ngeliatin yang lain. Artinya kita nggak peduli kan, kesannya seperti itu. Itu kalau dua itu sudah ketemu dari awal, barulah service bisa berlanjut ke step-step berikutnya. Jadi kuncinya untuk menguasai percakapan dengan tamu, atau dengan manajer, atau dengan teman, atau dengan pacar juga bisa. Artinya kita bisa melihat matanya dulu, Pak Riki. Lihat dulu matanya, betul. Kita beri senyuman, baru kita bisa berkomunikasi. Tapi kalau teman matanya sudah melihat ke arah lain, artinya dia ignoring us, atau kita ignoring people, itu service tidak akan berjalan. Sebelum berlanjut, saya mau tanya, apa sih kesulitan untuk bikin soal? Apa karena modul belum saya kasih, atau bagaimana?
Nah, itu Pak, saya belum punya modulnya. Saya ini baru ada di grup ya sekarang. Iya. Eh, jadi saya pas Bapak share di grup, apa namanya, tunggu ya gitu kan Ya, ya, tugasnya. ya. Artinya Katanya saya pikir kok modul sudah eh, ada di link. Nanti saya coba eh, Japri yang bentuknya PDF tapi file ya, bukan dari baik baik Google Pak. Drive. Karena ini di Google Drive ini saya akan coba share lagi. eh, Baik. akan memberikan kita akan keep up lah dengan 1 minggu terakhir supaya materinya. Jadi boleh mengerjakan tugas itu terlambat tidak apa-apa. Ya boleh digabungkan bikin Ya. bikin satu materi, tugas 1, tugas 2, tugas 3, tugas 4 langsung dikirim per tugas. Eh, saya belum tanya, Pak Riki sudah di kelas sebelumnya dengan siapa? Dengan ini Pak, saya di kelas sebelumnya itu laundry Pak, Hmm, laundry operation. oke, 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 oke. Sekarang kan saya baru. Oke, oke, siap, siap, siap. Oke, ini lihat ada 2 gambar nih. Orang yang senyum dengan orang yang tidak tersenyum. Ini ada dua efek ya. Kalau smile, welcome, menunjukkan friendship, menunjukkan extrovert itu terbuka, say hello dan Ya. continue. Tapi kalau udah matanya sudah redup, tidak senyum, biasanya tidak ada, akan silent, unpredictable, ignorant atau tidak peduli. Introvert itu tidak mau berkomunikasi dengan orang lain, goodbye. Malu ya Pak ya. Ya, jadi lihat dari sini aja kita udah lihat nih, udah dari smiley, oh ini orangnya ramah nih, ini orang bisa diajak ngobrol kayaknya, ini orang bisa diajak berkomunikasi dengan baik. Seperti itu. Ini dilihat ya, kalau orang tuh berjabatan langsung bertatapan mata ya, Pak Riki. Jadi nggak harus langsung eye contact nih, ya Heeh. langsung. Ya, oke. Kita loncat langsung ke poin yang keempat deh. Menurut Pak Riki, harga suatu barang atau harga hotel atau harga servis itu dipengaruhi apa sih menurut Pak Riki? Harga suatu barang, harga kamar hotel dan harga Apa servis. kira-kira yang Apa mempengaruhi harga? yang mempengaruhi harga? Ya kita tentu dari kualitasnya Pak ya. Kualitas, Yang betul mempengaruhi sekali. Yang pertama kualitas kualitas, betul. perfect. Yes, good Kita answer. kualitas, kita kualitas, apa namanya, kualitas hotelnya ya. Terus juga ya tentu Pak, kualitas daripada pelayanannya. Ya dari sumber daya manusianya. Sumber daya manusianya, betul juga. Mm. Ini ada beberapa faktor nih, saya mau kasih lihat nih, bahwa yang berpengaruh selain dari kualitas ya, ini udah ada di poin yang ketiga ya, yang kedua malah nih, kualitas itu Dua, udah ya. utama tuh. Ya, jadi 1.2. Eh, untuk hotel ya, dan eh, tempat jualan biasanya lokasi juga berpengaruh Pak Riki. Jadi lokasi itu sangat 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 berpengaruh pada segala bentuk barang dan jasa itu. Oh iya iya. Lokasinya harus strategis ya. Heeh. Kedua, kualitasnya harus paling bagus. Kopinya paling Hmm. enak, pelayanannya paling bagus gitu. Yang kedua Heeh. adalah kuantitas. Biasanya ada orang juga yang melihat faktor value itu, wah makan di sini porsinya gede seperti itu. Jadi jumlahnya banyak gitu. Kalau beli 200.000 atau 100.000 saya dapat 5 gelas gitu. Itu kuantitas berpengaruh ya. Yang pertama lokasi, oke. Yang kedua kualitas, yang ketiga kuantitas. Kuantitas itu jumlah Kuantitas. ya. Kuantitas itu artinya semakin banyak produk itu dengan harga yang sama, biasanya itu berpengaruh pada kesenangan seseorang. Waduh, saya beli kopi di Starbucks 50.000 ya, orang mau beli, ya kan? Kalau kita ke Starbucks 50.000. Tapi kadang-kadang kalau kita minum kopi dengan apa? Kopi kapal api atau kopi Liong Bulan lah, berapa banyak tuh Iya. kopi sampai Heeh. kita minum 10 gelas juga 50.000 mungkin lebih dari cukup ya. Jadi Heeh. itu ada satu perbedaan antara kualitas dan kuantitas. Kemudian kelangkaan. Ya, ingat value berhubungan dengan kelangkaan. Kadang-kadang ada hotel walaupun jauh
Tapi karena pemandangannya bagus, nggak ada di tempat lain, ya sudah itu kamarnya yang di tempat lain kamarnya kecil, di kamar itu kamarnya lebih besar, artinya beda gitu. Langka kan artinya berbeda, sangat jarang. Biasanya itu juga akan menjadi favorable. Untuk value juga mungkin kalau kita tahu, kalau ibaratnya pas Lebaran, ya enggak, Lebaran harga cabai yang biasanya 20.000 jadi 150.000 karena udah jarang, karena orang pada Iya. beli semua. Gitu kan, langka barang, mana nih nggak ada yang jualan cabai gitu. Apalagi harga barang atau tiba-tiba satu produk nggak ada di pasaran, biasanya itu akan menjadikan nilainya naik. Dan tingkat kebutuhan, contohnya kalau lebaran haji harga kambing naik, ya nggak? Kalau bukan lebaran haji kambingnya Iya, turun betul, karena betul. kebutuhannya nggak ada, seperti itu. Jadi value ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama lokasi, yang kedua kualitas, yang ketiga kuantitas, kelangkaan, dan kebutuhan. Ada satu kunci buat Ricky nanti in the future, bahwa ada hal lain yang mempengaruhi value ya. Ada dua hal yang mempengaruhi value. Selain dari faktor eksternal ya. Faktor internal, maaf. Ada faktor Iya, eksternal iya. yang mempengaruhi value. Yang pertama adalah harga dolar Amerika. Ya, dengerin baik-baik ini buat kamu nanti kalau jadi pembisnis, kalau mau punya hotel, mau punya usaha, pikir bahwa apapun yang kamu beli itu sebenarnya dalam harga dolar. Ya, jadi kalau kamu jualan makanan atau minuman harus berharga $1 itu sekitar 14.000. Jadi kalau mau dagang harus harganya 14.000. Karena barang yang kita beli hari ini itu dihargai dengan harga dolar, di converting. Oh, Ya. Jadi kalau kita jualan, yang kedua adalah harga emas. Yang pengaruh semua harga, dari handphone, kita punya laptop, kita punya apa ya, barang yang ada kita itu berpengaruh dengan harga emas. Karena itu, semuanya ada emasnya. Itu yang berpengaruh dari kualitas barang atau value dari suatu benda. Oke. Ada pertanyaan sebelum saya lanjut? cukup, Pak. Oke, kita lanjut dengan komunikasi nih. Karena ini bahasannya udah dari day 1 sampai day 3 ya. Day 4, day 5 ini udah day 5 ini. Nih, komunikasi basically berhubungan dengan bagaimana mengirimkan berita dan diterima berita itu dengan betul. Artinya begini, kita harus mengetahui konsep dari komunikasi. Komunikasi harus ada 3 faktor ya. Harus ada pengirim berita, harus ada isinya, harus ada konten, harus ada receiver. Ya. Sender, konten, receiver. Kasih contoh begini. Kalau pengirim berita tidak tahu isi yang disampaikan, itu hoax, benar nggak? Wah, berita palsu nih, benar nggak? Kalau Iya. ada pengirim berita, ada isinya, tapi nggak ada yang terimanya, namanya berarti sebelah tangan. Benar nggak? Ada cewek cantik, wah dia pikir kita suka sama dia, tapi dia nggak terima kita, itu namanya juga tidak jadi terjadi komunikasi, gitu Pak Riki. Jadi jelas ya, Iya, komunikasi betul. itu harus 2 arah dan harus ada Jelas, Pak, paham, pengirim Pak, paham. dan penerimanya. Di sini penting untuk Pak Riki tahu bahwa teknik komunikasi yang baik adalah kita harus tahu level of audience, yang nerimanya siapa. Jadi ketika nanti Ricky menjadi seorang manajer atau menyampaikan suatu berita, kamu harus tahu siapa yang menerima beritanya. Contohnya gini, tidak mungkin kita menyampaikan satu berita tentang politik ya pada anak SD. Benar nggak? Ini ngomongin apa Betul. orang ini? Ya nggak jelas kan? Iya. Kita, Iya. atau bicara tentang game atau futsal atau sepak bola pada ibu-ibu yang hobinya belanja, nggak nyambung. Gitu Betul, betul, artinya kita harus memisahkan siapa lawan bicara kita. Ini penting. Jadi nanti kalau Ricky punya masalah di tempat kerja, jangan disimpan, jangan diem, jangan dikomunikasikan. Iya. Bicara Iya, dengan Pak. HRD, bicara dengan supervisornya mungkin, atau bicara dengan subordinate atau lawan apa kita punya bawahan. Sampaikan informasi itu. Informasi itu harus jelas dan terukur. Jadi kadang-kadang ada informasi yang tidak harus diceritakan, nggak usah.
Ya, jadi kita tahu ukuran, oh ini bisa diceritakan ke ini diceritakan ke ini. Ya, jadi komunikasi yang baik harus ada pengirim, harus ada konten, dan harus ada receiver. Kalau salah satu missing, ini tidak terjadi komunikasi. Menurut Pak Riki, komunikasi ada banyak cara. Kira-kira apa aja nih? Komunikasi itu ada yang langsung dan tidak langsung. Yang langsung contohnya Tidak apa? langsung. Komunikasi langsung. Berarti kita langsung Iya, langsung. direct. Iya. Contohnya ngobrol di kafe, Oh, ngobrol iya. sama pacar, Oh, telepon, itu itu komunikasi langsung. langsung. Betul. Jadi komunikasi langsung adalah komunikasi yang dilakukan searah, dua arah, tapi bertatapan. Biasanya seperti itu. Sedangkan komunikasi yang tidak langsung biasanya melalui media atau gambar atau berita. Contohnya, Pak Riki pernah lihat brosur atau pamflet atau baliho yang ada di jalan nggak? Promosi rokok promosi mobil, promosi motor, itu juga salah satu bentuk komunikasi sebenarnya, tetapi tidak langsung. Ya, audiensnya siapa aja? Kalau komunikasi yang tidak langsung biasanya melalui media, biasanya melalui gambar, atau zaman dulu orang tulis surat, itu termasuk tidak langsung. Ya, zaman sekarang mungkin jarang orang tulis surat cinta, itu jarang banget Pak Riki. Zaman dulu masih. Betul, Pak, jarang. Sekarang orang udah Ya, SMS, udah WA, ya video recording ya. dan sebagainya. Kalau zaman dulu orang masih tulis surat. Makanya kadang-kadang di dunia pekerjaan sebenarnya masih digunakan tata cara lama. Kadang-kadang kalau umpamanya you have a trouble, Pak Riki punya masalah di tempat pekerjaan atau punya hal yang tidak bisa disampaikan secara langsung, bagaimana caranya? Menyampaikan message melalui noting atau melalui handphone. Ya, contohnya Pak Riki Ya. kerja di satu departemen. Kemudian ada tugas yang belum selesai. Kadang-kadang kita suka ada papan tulis tuh, makanya nanti kalau kamu jadi seorang manajer ya, Pak Riki kalau jadi seorang manajer, ada satu Ya. papan tulis. Ya, amin, amin. Ya, ada postingan di situ. Postingan yang memberikan semangat mungkin, atau postingan yang memberikan message, misalnya, guys, hari ini ada acara makan di sini. Guys, ini ada kerjaan belum selesai nih, jadi ada tempat untuk berinteraksi. Ya, jadi ada sarana untuk berinteraksi. Tujuannya komunikasi yang langsung tidak langsung ini adalah supaya antara audiens dan receiver atau sender itu memahami seperti itu. Oke, kita masih punya waktu sekitar 5 menit lagi, Pak Riki ya. Ada Iya, pertanyaan Pak. lagi nggak? Kira-kira sarannya apa nih untuk supaya bisa lebih ini materi? Saya supaya bisa disampaikan. Jadi besok mungkin kita bisa share di grup untuk baca modul lagi dan bisa mengerjakan tugas. Sebenarnya tugasnya sangat mudah. Ambil dari materi, ya. Iya, Pak. Kemudian sesuaikan dengan soal. Setelah itu dibuat gambar, ambil gambar dari beberapa media, dari tempat kerja juga boleh. Kemudian dimasukkan ke dalam satu bentuk file PDF, kemudian diposting di Classroom seperti itu. Iya, Google Class ya. Ya, di Google Classroom. Oke, sumber daya kita bisa lihat. Oke, kita. Nah, ini juga penting nih. Saya mau tanya sama kira-kira kebutuhan dasar manusia itu apa sih awalnya? Yang sangat dasar, kebutuhan itu ada yang sangat dasar. Sandang, papan. Ya kan? Itu yang sangat dasar. Iya. Makan, berpakaian, dan punya tempat tinggal itu sangat basic. Nah, Iya, setelah Pak. kebutuhan itu terpenuhi, biasanya orang akan naik level. Ya, dia butuh tempat yang lebih aman. Dia butuh community. Ya nggak, oh gue punya komunitas nih, komunitas apa kayak biker kali mungkin, komunitas burung, kadang-kadang pecinta burung gitu kan. Itu sebenarnya adalah satu proses mengaktualisasikan diri. Ini penting dalam komunikasi ya nantinya ya. Artinya ketika kamu mulai sering berinteraksi dengan banyak orang,
berkesempatan untuk mendapatkan peluang kerja, mungkin peluang usaha, ya seperti itu. Oke, saya pikir materi yang hari ini cukup. Apabila ada pertanyaan dan advice untuk kegiatan ini, Bapak Ibu bisa ngejapri saya langsung. Kalau ada pertanyaan apa saja, Pak Riki, untuk tentang hal apa saja yang berhubungan dengan Service of Excellence, silakan ya untuk sharing ke saya. Satu kali lagi, mudah-mudahan ini memberikan wacana baru. Tapi sebelum saya tutup, ini ada petunjuk-petunjuk dasar juga nih yang mesti saya bagi nih ke Pak Riki nih. Contohnya petunjuk verbal. Ini Pak Riki, saya mau kasih tahu ya sedikit ya, tambahan ya, 1 menit lagi ya. Petunjuk verbal. Boleh. Jadi petunjuk verbal adalah dari cara orang bicara, dari tonasinya. Jadi kalau orang yang marah biasanya tinggi, oh berarti kita mesti santuy gitu. Kalau orang ngomongnya kalem, kita bisa ikuti. Jadi petunjuk verbal adalah petunjuk dari tonit suara. Jadi ketika ada manajer marah-marah, suara tinggi, kita maaf Pak, sorry, gitu. Diam atau diem, gitu. Atau pacar lagi ngambek, wah suara tinggi, kita santuy, level, ya. Itu petunjuk verbal. Kemudian, kalau komunikasi verbal itu artinya apa, Pak? kenapa? Kita kan saya nanya nih, kalau komunikasi verbal itu maksudnya apa sih, Pak? Komunikasi verbal itu komunikasi yang dibicara dengan suara, dengan sound, dengan ucapan. Verbal itu dengan ucapan. Kadang-kadang petunjuk verbal di sini juga berpengaruh untuk konotasi negatif atau positif. Contohnya ada orang cerita, ih si A orangnya gini gini gini. Nah itu juga berpengaruh pada cara persepsi orang. Ya, jadi kalau kamu nanti berhubungan dengan siapapun, kalau mau menggunakan petunjuk verbal lebih baik kita selektif juga. Artinya jangan menceritakan hal-hal yang tidak baik pada tentang orang itu. Contohnya, Ibu Mr. B orangnya ramah, gini begini, padahal ternyata pas ketemu kita orangnya tidak ramah. Mungkin nanti itu terjadi kan. Artinya petunjuk verbal itu petunjuk yang diinformasikan sebelumnya. Ya. Petunjuk proxemic. Nah, ini juga bisa kamu lihat nih. Apabila kamu sering ketemu dengan manajer kamu terus, ya ketemu dengan general manager dengan continue, itu biasanya ada ketegatan emosional. Ya itu patut dibangun. Bukannya jadi ini ya, seolah-olah cari muka ya, bukan cari muka. Iya. Dalam dunia kerja itu butuh ini. Petunjuk proxemic itu butuh. Jadi kalau ada orang sering berhubungan, sering berkomunikasi, ketika ada masalah, biasanya akan lebih mudah menangani masalah itu daripada yang nggak pernah ketemu. Jadi ini petunjuk ini bisa kamu pakai sebagai analisa. Berikutnya ada petunjuk kinetis, biasanya karena gerakan tubuh, lawan bicara. Kadang ada orang yang nggak nyaman, ada tamu yang terburu-buru, kadang kan gitu kan. Ada teman yang lagi terburu-buru, berarti kita mesti melihat itu dari petunjuk itu. Kemudian ada petunjuk wajah, yang terakhir petunjuk paralinguistik dan artifaktal nih. Kalau petunjuk paralinguistik itu berdasarkan dialek. Pak Riki, maaf orang dari Jawa Barat ya? Betul, Pak. Ya, dari mana, Punten? Asli Bogor. Asli Bogor ya. Artinya gini, Iya. kita bisa tahu bahwa Pak Riki itu punya aksen Sundanya sangat kental. Sangat kental banget aksen Sundanya. Aksen Jawa Baratnya kental. Itu bisa menjadi teknik kamu untuk berbicara pada orang juga. Jadi kalau kamu nanti ketemu orang dengan satu daerah, kita bisa ngomong dengan bahasa kita langsung. Misalnya ketemu tamu dari Bandung, ngomong aja pakai bahasa Sunda langsung, Pak Punten, ya gitu. Jadi itu mempermudah kita untuk berkomunikasi nanti. Ya. Tapi ada juga orang yang dialek, kita bisa tahu kalau orang Medan itu, oh karakternya seperti ini. Ya enggak? Orang dari Padang karakternya seperti ini. Dengan kita mendengarkan dialeknya saja. Jadi kita bisa mengantisipasi
Ya, kita bisa anticipate. Biasanya orang Medan tuh orangnya lebih outgoing, lebih direct. Bang, aku pengen itu bang, gitu. Saya pengen itu 5, gitu langsung kan. Kalau orang dari Jawa, Iya betul. Kang punten iya sabaraha bisa 2 atau gitu. Jadi itu bisa menyiapkan kita di dunia servis untuk lebih peka. Jadi kita lebih tahu, oh bukannya, punya orang kok marah-marah sama saya. Bukan, emang dialeknya seperti itu. Jadi ada kesadaran, ada awareness dari kita bahwa itu memang karakternya. Jangan kan gitu, kalau kamu tinggal di Jakarta, orang dari Tanjung Priuk dengan orang dari Jakarta Selatan itu cara ngomongnya sudah beda. Iya Pak. Orang dari Tanjung Priuk itu, bang, pikir-pikir, gue mau lewat, gitu. Lu permisi sama gue lu, kayak gitu ya. Kalau kita lewat, gitu. Padahal kalau di tempat lain, di daerah Mampang, ya orang lewat aja, silakan, Pak, Iya. silakan, gitu. Jadi itu berpengaruh pada itu, pada informasi dialek itu berpengaruh pada karakter seseorang. Karena kita tahu dari mana dia berasal. Ya, jadi ada petunjuk jelas ya. Yang terakhir adalah petunjuk artifaktal nih. Ini petunjuk yang berhubungan dengan atribut. Jadi kalau kamu nanti ketemu tamu pakai baju rapi, pakai pangkat jenderal bintang, ada pengawalnya banyak, kita sudah tahu itu Bari ini orang penting nih. Betul nggak? Betul Pak. Betul. Jadi itu adalah petunjuk yang juga kita bisa baca. Ya, cara berpakaian, cara dia berjalan, cara dia grooming, itu juga bisa dilihat seberapa levelnya orang itu. Tingkatan jabatan mungkin bisa, ya, dan sebagainya. Ya, petunjuk ini benar-benar bermanfaat ya Pak Riki untuk pertemuan hari ini. Yang pertama, jangan lupa selalu smile, eye contact, respon, value. Dan jangan lupa bahwa value itu dipengaruhi oleh banyak faktor. Yang pertama adalah lokasi, kualitas, ya, yang pastinya sudah pasti. Kuantitas sudah pasti. Ya, kemudian juga kelangkaan dan kebutuhan. Jadi kalau kita berbisnis, Pak Riki sudah tahu strateginya. Wah, cari barang yang orang susah cari nih. Kita bikin yang paling bagus seperti itu. Kualitas paling utama. Hotel mahal karena kualitasnya, kualitas orangnya juga. Makanya perlu proses mempelajari untuk meningkatkan kualitas manusianya sebenarnya. Jadi I'm sure one day you are become one of the biggest person in this planet. Ya, Pak Riki benar-benar menjadi orang yang selalu bersemangat, selalu sukses dan selalu happy. Ya, hopefully it will come true. Harus selalu mencoba untuk belajar karena proses belajar adalah dengan cara membaca. Pak Riki, terima kasih hari ini. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan mungkin? Kalau pertanyaan sih cukup Pak. Cuman nih kayaknya Pak Tommy orangnya enak ya. Seru gitu maksudnya. Jadi saya menyerap ilmunya tuh gampang gitu Pak. Oke. Saya mencoba menganalisis. Terima kasih. Ya. Iya Pak. Nanti kita akan ketemu lagi di session terakhir. Coba baca semua materinya. Kalau ada pertanyaan bisa share. Ya. Yeah. Oke. Terima kasih untuk waktunya hari ini. Ya Pak, terima kasih kembali. Ya, dan semoga informasi yang saya berikan bisa bermanfaat. Ya. Terima kasih dan selamat istirahat. Saya akan posting video ini di YouTube channel punya saya akan bagi di grup. Artinya semoga memberikan kesempatan untuk teman-teman untuk lebih memahami materi yang jangan lupa untuk mengerjakan tugas. Cobain tugas 1 dulu, tugas 2 dicicil aja sampai selesai, karena jangan lupa juga tanda tangan signage untuk itu. Untuk absensi, karena itu penting juga untuk penilaian. Oke, Pak Riki, terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat. Semoga besok hari adalah menjadi hari yang paling baik. Oke, Pak Riki, terima kasih. Amin. Ya, sampai jumpa di kesempatan. Terima kasih Pak. Oke, thank you sir. Ya, Have a good one. baik, terima kasih.